teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Nah, seperti apa materinya? Langsung saja kita bahas. Sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita melihat dulu kompetensi dasar dan indikatornya terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu menganalisis kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kedua, menilai kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian indikatornya yaitu membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, menafsirkan substansi piagam Madinah. Terakhir, mengukur keberhasilan piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Sekarang kita menuju ke materinya. Perhatikan dengan seksama. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawus bin Iram, salah seorang anak keturunan Syam. Putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Madinah sebelum Islam datang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu suku Aus dan Khosraj, kaum Yahudi dan kaum musyrik. Sekarang kita bahas suku Aus dan Khosraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung, anak dari Haris bin Sa'balah dan istrinya yang bernama Qilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khosraj menjadi 2 nama kabilah besar di Yasrib selama kurang lebih 120 tahun. 2 kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khosraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khosraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Bu'ats. Suku Aus menyadari bahwa kemenangannya atas suku Khosraj bukan hal yang menguntungkan, bahkan menjadi titik awal kehancurannya di tengah suku-suku Yahudi. Sebab mereka membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk menghancurkan dari belakang. Karena itu, suku Aus terus berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Khosraj. Mereka terus berupaya mewujudkan gerakan perdamaian. Keinginan untuk hidup damai inilah yang mendorong suku Aus dan Khosraj menerima kehadiran Islam. Islam dalam pandangan mereka merupakan lambang persaudaraan dan perdamaian. Selanjutnya yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu 1. Bani Qainuqa. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khosraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Kedua, Bani Nadir. Sama seperti Bani Qainuqa, mereka adalah sekutu dari suku Khosraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. 3. Bani Quraidah. Dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. 3 bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khosraj sejak lama dan berperan atas pecahnya perang Bu'ats karena masing-masing bergabung dengan sekutunya. Mereka juga menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan, sehingga secara ekonomi dalam struktur sosial di Yasrib telah menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan. Selanjutnya yaitu kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Datangnya Rasulullah SAW ke Yasrib merasa haknya akan dirampas oleh Rasulullah SAW, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Yasrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi sangat terkenal. Kedatangan komunitas Muslim ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudaranya seiman di kota ini.
Penduduk Madinah yang telah mengenal Rasulullah SAW dan menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disebut dengan kaum Muhajirin. Kemudian substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ketika di Madinah, strategi Rasulullah SAW ketika berdakwah adalah 1. Membangun masjid. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah yang kita kenal saat ini adalah Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mempersatukan suku Aus dan suku Khosraj. Ketiga, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Keempat, Rasulullah menanamkan nilai-nilai moral. Kemudian yang kelima, membentuk tatanan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama yaitu adanya Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Pertama, kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kemudian, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Selanjutnya, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Kemudian, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Selanjutnya, kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Selanjutnya, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebijakan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan dan kedoliman. Selanjutnya, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Selanjutnya yaitu semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Kemudian Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Kedua yaitu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW hanya terbatas memerangi orang-orang Quraisy saja, tidak semua bangsa Arab. Akan tetapi, tatkala mereka bahu-membahu bersama orang-orang musyrik Arab untuk memerangi orang-orang Muslim, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Dengan demikian, jihad itu bersifat umum, yaitu diadakan untuk melawan orang-orang yang tidak memiliki kitab suci dan atau orang-orang wasani atau penyembah berhala. Setelah turunnya wahyu, diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri. Umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah, ada dua sebutan untuk perang pada masa Rasulullah SAW. Pertama, Ghuzwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW yang terjadi sebanyak 27 kali, dan kedua, Syariah, untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 47 kali. Di antara peristiwa perang yang dijalani Rasulullah tersebut adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Ahzab. 3. Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isinya sebagai berikut. Pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Makkah lebih dari 3 hari. Kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Ketiga, orang Islam yang lari ke Makkah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Makkah yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. Keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Makkah. Kelima, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nah, seperti itulah pembahasan tentang materi yang kita sudah pelajari tadi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.